Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Alia, saya dari kelas 12 IS1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sholat Id, yang dimana akan ada beberapa materi. Yang pertama, pengertian sholat Id, perbandingan mazhab, dan ketiga, problem kekinian dan fatwa kontemporer. Yang pertama, sholat. Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat menurut istilah adalah beribadah hanya untuk Allah yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Arti kata id diambil dari kata al-aud, yaitu bermakna kembali dan berulang. Menurut istilah, definisi id tidak keluar dari definisi secara bahasanya, yaitu kembali terulang. Pengertian sholat id. Sholat id adalah sholat yang dilaksanakan berulang-ulang setiap tahun. Dalam setahun ada 2 kali. Yang pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu Id al-Fitri. Maka sholatnya dinamakan sholat Id al-Fitri. Kedua, yaitu tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Maka sholatnya dinamakan sholat Id al-Adha. Waktu pelaksanaan sholat Id. Hari pertama Idul Fitri dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Hari kedua Idul Adha dilaksanakan hari ke-10 bulan Zulhijjah. Waktu sholat. Sholat Idul Fitri utamanya diakhirkan dari waktu terbit matahari. Sedangkan sholat Idul Adha utamanya adalah disegerakan pelaksanaannya ketika matahari terbit. Selanjutnya, tempat pelaksanaan. Pada dasarnya tempat yang afdol untuk melaksanakan sholat Id adalah di lapangan terbuka seperti padang pasir. Namun apabila ternyata masjid mencukupi untuk banyaknya jamaah, maka sholat Id di masjid adalah yang afdol. Materi selanjutnya adalah perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab ini ada 4 perbandingan dari para ulama. Yang pertama, menurut Imam Maliki dalam kitab Syarhul Karashi, bagi yang ketinggalan sholat Idul Fitri bareng imam, maka dianjurkan sholat Idul Fitri sendiri. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, dijelaskan oleh Imam Nawawi, dianjurkan sholat Id itu disunahkan berjamaah karena ada hadis-hadis sahih yang menganjurkannya. Boleh dilakukan sholat Id itu sendiri. Menurut mazhab Imam Syafi'i itu sah. Sementara itu, menurut mazhab Imam Hambali, umat muslim bisa memilih 2 opsi. Menurut Imam Hambali mempunyai opsional. Kalau ia ingin sholat sendiri dipersilahkan. Jika mau berjamaah juga disilahkan. Berbeda dengan Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mazhab Imam Hanafi mengatakan sholat Id tidak bisa dilaksanakan sendiri. Dalam mazhab Imam Hanafi, sholat Id itu tidak bisa dilakukan sendiri. Tidak boleh dia sholat Id sendiri tanpa imam. Materi terakhir adalah problem kekinian dan fatwa kontemporer. Fatwa yang diambil dari fatwa MUI soal sholat Idul Fitri di rumah. Diketahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri saat pandemi virus corona. Dalam fatwa nomor 28 tahun 2020 itu, sholat Idul Fitri diperbolehkan dilaksanakan di rumah dengan situasi tertentu. Terdapat 4 butir terkait aturan pelaksanaan sholat Idul Fitri dalam fatwa MUI tersebut. Yang pertama, jika umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkembali pada saat 1 Syawal 1400
1441 Hijriah yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Maka sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, atau tempat lainnya. Yang kedua, MUI menyebut jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan seperti di kawasan perdesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19 dan tidak ada keluar masuk orang. Sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, atau tempat yang lain. Sholat Idul Fitri dibolehkan dilaksanakan di rumah dengan berjamaah dengan anggota keluarga atau secara sendiri atau munfarid, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Yang terakhir, pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.